Baik, kita akan mulai dari tampilan awal di ID Cloud Host-nya ya, salah satu penyedia layanan VPS di Indonesia. Jadi di sini untuk membuat sebuah VPS kalian harus mengisi saldonya terlebih dahulu ya di bagian kanan sini. Nah, untuk pembayarannya dia ini support untuk Dana dan QRIS. Nah, sebagai contohnya kalau kita misalnya mau bikin VPS, kita bisa pencet create new di sini ya. Kita bisa memilih atau custom ingin berupa virtual machine atau kosongan ya ibaratnya dengan OS Ubuntu, Debian ya atau distro Linux lainnya ataupun ingin Windows. Windows di sini ada versinya Windows Server ya. Nah, untuk app katalog ya, app katalog ini dia ini untuk perumpamaan khusus kalau mau salah satu aplikasi aja berarti menggunakannya app katalog ya. Di sini kalau mau mikrotik ingin menggunakannya khusus panel aja. Dia sudah diinstalkan. Berbeda dengan virtual machine yang sudah kosongan. Lalu untuk location atau data centernya dari server tersebut kita bisa memilih ingin Indonesia atau Singapura. Disesuaikan saja dengan kebutuhan dari kliennya itu berupa dari penjangkauan kliennya Indonesia atau Singapura. Nah, lalu untuk server kelasnya di sini sesuaikan juga ya. Ingin chipset yang cepat ya, ada Intel Pro di sini atau yang standar aja. Nah, di sini dia akan mendapatkan IP versi 4 public ya atau IP public versi 4. Kita bisa isiin aja di sini username-nya apa ya, passwordnya di peruntukan itu passwordnya itu harus yang kuat. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah melakukan checkout dia akan seperti ini tuh. Nah, di sini untuk mengakses SSH-nya kita akan mengaksesnya lewat SSH. Di sini juga disediakan terminal. Tetapi jika menggunakan terminal di sini kita tidak bisa mengcopy paste gitu. Jadi kita akan menggunakan SSH supaya dapat mengcopy paste. Bisa mengklik di sini ada SSH link, maka dia akan otomatis tersambung dengan putih. Nah, di sini berarti sangat simpel ya. Yang penting kalian mengetahui IP publiknya berapa, username-nya apa, dan passwordnya apa. Seperti contoh, saya akan menyambungkannya melalui putih. Maka kita copy paste dulu dari IP publiknya ini. Kita masuk ke aplikasi putih ya. Nah, di sini kita copy pastekan saja IP publiknya ya ke sini. Seperti ini ya. Kita open. Nah, kita accept di sini. Login as-nya kita masukkan username-nya. Nah, untuk password kita di sini akan masukkan passwordnya yang sudah kita bikin di ID Cloud Host. Nah, seperti ini ya. Tuh. Nah, jadi di sini dari awal untuk konfigurasi ya, kalian bisa menggunakan putih atau menggunakan Windows PowerShell gitu. Untuk putih maka caranya seperti yang saya lakukan tadi. Kita akan lanjut ke konfigurasinya. Nah, saya akan memberikan cara bagaimana untuk menyambungkan atau melakukan SSH pada Windows PowerShell. Kita akan menghentikan di depannya SSH ya, seperti ini. Nah, SSH, lalu nama username kita ya, seperti ini. Lalu add dan IP dari IP public kita ini. Seperti 103. Nah, seperti ini ya, 103. Nah, jika teman-teman seperti ini ya, ada error seperti ini, dia ini sebenarnya sudah memiliki autentikasi sebelumnya gitu. Jadi udah pernah login SSH pakai IP public ini gitu. Nah, tapi sekarang berbeda dia si autentikasinya. Jadi kalian harus menghapus dulu autentikasi yang sebelumnya. Nah, ada di folder ini.
di line 102 atau di baris 102. Oke, kita buka aja ya si folder ini. Kita bisa copy paste aja, lalu masuk ke file explorer. Nah, di sini kita bisa searching aja ya. Sebentar. Atau di sini ya, kalau nggak salah di sini sih. Kalau nggak salah dia C-nya cukup 1 kali. Nah, dia seperti ini kan. Kita bukanya pakai notepad aja ya. Nah, di sini kita cari di baris 102. Kita ketik Ctrl G. Nah, Ctrl G ya, lalu masukkan line 102. Nah, di sini kan ada nih kedip-kedipnya di sini. Ini kita hapus aja nih. Ya, Ctrl S ya. Lalu kita exitkan aja. Kita balik lagi ke window PowerShell kita dan kita tes. Nah, sekarang dia sudah bisa tersambung. Kita ketik yes ya di sini dan masukin passwordnya. Nah, untuk langkah pertama pada instalasi aPanel ini, kita bisa mengetikkan sudo apt update dan sudo ya, perintahnya seperti ini, upgrade min y. Kita tunggu sampai pengupdatean berhasil dilakukan. Nah, di sini upgrade dan update-nya sudah beres ya. Kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya adalah masuk ke dalam mode root ya. Kita ketikkan sudo su spasi min. Nah, dia sudah ada di direktorinya sendiri. Nah, seperti ini. Dia kalau udah di direktorinya sendiri, dia sininya logonya adalah logo ini ya. Logo seperti strip ini. Tapi kalau dia nggak pakai min, dia itu bakal kayak gini nih. Tuh. Dia itu berarti ada di folder orang lain. Bukan folder dia. Jadi kalau mau ngapa-ngapain nggak sah gitu. Oke, lanjut. Kita akan mengcopy pastekan link dari penginstalan aPanel. Kalian bisa membuka situs di browser kalian. Ketik aPanel di sini. Nah, di sini klik yang download. Nah, di sini bebas kalian ingin yang pro atau yang free. Kalau saya prefer yang free aja karena udah cukup yang free. Oke. Nah, setelah di copy paste, kita kembali lagi ke SSH kita dan kita tinggal klik kanan aja. Lalu di enter. Nah, di sini kita klik yes ya atau y. Nah, gimana sih kalau kita misalnya klik N? Kalau klik N ya dia bakal gagal, misalnya bakal gak jadi gitu misalnya. Makanya pilihannya cuma satu, install atau enggak. Berarti yes atau no. Nah, ini mulai penginstalasinya. Dari sini kita tunggu aja sampai penginstalasinya berhasil install. Nah, nanti tuh dia di sini udah ada ya, the web panel URL will be ya bakal ada di port 15991. Berarti dia ini bakal pakai port untuk masuknya 15991. Nah, di sini kita coba ya copy paste aja, jadi nggak usah nunggu sampai si linknya ada gitu. Kita bisa nebak sendiri kok. Nah, server IP-nya di sini ketikin aja si IP public itu yang ini. Nah, ini nanti kasih aja portnya kayak gini. Nanti biasanya ada security entrance yang dikasih setelah beres penginstalasi. Kita tunggu aja instalasinya sampai berhasil. Oke, di sini kita sudah beres penginstalasi aPanelnya. Di sini udah ada bawaan dari
panelnya bahwa security entrance-nya itu adalah /4 ACAE 6 ED. Portnya itu 15991. Kita bisa ganti dulu ya untuk username juga, ini ada username-nya di sini, tapi kita bisa ganti dulu dengan mengetikkan BT, lalu ketik nomornya di sini. Untuk 5 itu mengganti password, untuk nomor 6 itu mengganti username, nomor 8 itu mengganti portnya, nomor 28 itu mengganti yang di depan ini ya, supaya nggak acak-acak ini. Kita ketik nomor 5 di sini. Untuk passwordnya kita pakai yang mudah aja. Lalu untuk username-nya kita pakai kelompok 1 aja ya. Lalu kita masuk lagi untuk mengganti yang di depannya ya. Untuk port mah terserah kalian. Untuk port yang ini, kalau saya sih biasanya portnya nggak dirubah. Yang dirubah biasanya yang ini, username, password, sama yang belakang itu, berarti nomor 28. Masukin aja pakai slash depannya ya, kelompok 1 seperti ini ya. Bisa kita searchingkan di sini di browser kita. Nah, seperti ini IP public kita. Nah, kita di sini ketikkan kelompok 1. Nah, memang tampilan awalnya akan seperti ini. Kita klik yang advance, lalu proses to ini ya, IP public ini unsafe gak apa-apa. Oke, di sini kita masukkan akunnya itu, kita tadi kelompok 1 ya. Nah, untuk passwordnya call123 seperti ini. Kita klik login aja. Nah, oke, finish. Nah, tampilan awalnya bakal kayak ini ya. Pencet aja tadi finishnya. Nah, ini bakal masuk ke tab baru. Ini X aja nih. Nah, yang ini kita ini tuh sebenarnya paketan LLMP atau LLMP. Bisa mau Nginx ya, ada MariaDB. Untuk N-nya itu Nginx, ininya MySQL, PHP, untuk P-nya itu PHP ya. Kita bisa install aja seperti ini, kita one click. Nah, ini proses penginstalasinya agak lama, jadi kita menunggu lagi. Baik ya, di sini kalau misalnya sudah berhasil untuk penginstalan seperti Nginx, PHP, MySQL, dia akan bisa kita cek ya di sini di App Store bagian install. Nah, di sini kalau sudah statusnya seperti ini semua, berarti dia sudah jalan. Nah, di sini tahap selanjutnya kita akan login ya. Kita akan login ya. Misalkan loginnya itu kalian membuat akun sendiri ya, dengan menggunakan email masing-masing. Oke, seperti ini. Kalau sudah login, maka dia bisa membuat WordPress ya. Kita dapat membuat WordPress di panel ini. Jadi tahapannya selanjutnya kita di sini harus memiliki sebuah domain ya. Kita harus memiliki sebuah domain. Nah, di sini saya membeli domainnya itu dari website Domainesia ya. Sebagai contoh, jika saya sudah membeli domain, akan memiliki tampilan seperti ini. Nanti dia akan memiliki tampilan seperti ini. Ada tampilan tab domain ya di sini. Kita bisa pencet aja. Nah, salah satu domain yang saya miliki adalah ini ya, nekatin.my.id. Di sini kita masuk ke menu DNS Management. Di sini sama fungsinya seperti bin 9 ya.
Di sini untuk menambahkan subdomainnya, dan di sini alamat IP yang akan dituju. Oke, kita kembali lagi ke panel kita ya. Oke. Nah, baik, di sini untuk membuat sebuah website WordPress berbasis WordPress, maka di sini kita masuk ke menu WP Toolkit di sini. Lalu di sini kita masuk ke tab Add WordPress. Nah, di sini untuk resolve domainnya kita biarkan saja manual ya. Nah, lalu untuk domainnya kita masukkan di sini TKJ ya, contohnya TKJ 1. Nah, jangan lupa pakai .nekatin.my.id sebagai jadi subdomain gitu. Untuk website title-nya ini bersifat bebas sesuai yang kalian inginkan. Lalu untuk username kita masukkan juga bebas, asalkan mudah diingat. Seperti ini ya. Jangan lupa jika password kalian dirasa kurang kuat, kalian bisa checklist allow with password di sini. Untuk email di sini menggunakan email masing-masing ya dari kalian, ataupun menggunakan email bodong gitu. Ya, setelah itu kalian pencet aja confirm. Nah, sebagai contoh di sini udah berhasil ya. Nah, di sini nama domainnya adalah tkj1. Berarti kita tambahin dulu recordnya di sini tkj1 ya. Ya, untuk IP-nya kita masukkan yang ini. Lalu save change. Sudah tkj1. Seperti ini. Nah, setelah itu supaya website kita ini menggunakan protokol yang aman, kita bisa mengaktifkan SSL ya. SSL itu adalah sebuah protokol ya, atau kita memberikan sertifikat kepada website kita. Caranya kalian tinggal ke sini ya, di bawah dari kolom SSL ini kita pencet yang not set ini. Lalu kita ke tab yang Let's Encrypt. Let's Encrypt ini adalah penyedia sertifikat SSL yang gratis. Lalu kita pencet apply aja di sini. Oke, mari kita cek ya. Cara ceknya kita bisa pertama kita cek websitenya dari sini ya. Kita klik di kolom site name ini. Oke. Nah, dia udah berhasil nih. Seperti ini. Lalu kalau kalian mau login ke dalam WordPress-nya dengan cara simpel, di sini kalian bisa klik login. Nah, kita klik yang ini ya, karena kalau yang ini dia itu harus pro. Kita kliknya yang login ini aja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita masukin aja username yang tadi udah dibikin. Seperti ini. Nah, kita tungguin aja. Nah, di sini udah ya. Berarti penginstalan WordPress berhasil ya. Kita bisa dari mana aja pun berhasil gitu. Mau dari HP, mau dari laptop teman, itu pasti berhasil untuk kita lihat ya websitenya. Baik, untuk penginstalan WordPress tahapannya sampai di situ saja.